Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia. Diceritakan daripada Imam Balkhi bahwasanya Imam Syakik al-Balkhi kana Ibrahim bin Adham, berkata oleh Imam Syakik al-Balkhi adalah Ibrahim bin Adham pernah suatu ketika berjalan di pasar Basrah. Begitu Ibrahim bin Adham ada di sana, fajtama'an nasu ilaihi, orang banyak ramai berkumpul kepadanya Imam Ibrahim bin Adham, menanyakan tentang firman Allah, ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah olehmu akan aku, maka bakal mengabulkan aku bagi kamu. Allah berjanji mengabulkan doa, tapi Allah tidak berjanji kapan mengabulkannya. Cuman kata orang yang ada di pasar Basrah, wa inna nad'u falam yastajib lana, dan sesungguhnya kami sudah masa bertahun-tahun kami berdoa, tapi falam yastajib lana, maka belum memperkenankan Allah bagi kami. Doa kami belum diperkenankan Allah, padahal kami sudah masa lama, bertahun-tahun sudah berdoa, tapi doa belum dikabul. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Faqala Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, li'annahu qad matat qulubukum min asyrati asya. Hai penduduk tanah Basrah, karena bahwasanya sungguh telah mati oleh hati-hati kamu. Macam mana doamu hendak lekas dikabul Allah? Hati mati daripada 10 macam perkara penyebabnya. Makanya doa lambat dikabul Allah. Orang yang hebat-hebat itu begitu berdoa langsung kabul. Ki Adlan Ali itu baca kitab minta hujan, babnya karena bab minta hujan, tak baca doa minta hujan. Bukan minta hujan, membacakan cuman dengan santri tentang doa minta hujan. Seketika hujan hari, habis pengajian berhenti hujan, tuh doanya langsung diijabah Allah, karena hati mereka tuh hidup lah. Kita kan masih tercampur-campur lagi. Ini ahli Basrah nih, kata Ibrahim bin Adham, hati mati sebab 10 macam. Apa yang menyebabkan hati mati sehingga doa tidak dikabul Allah? Pertama, arabtumullaha annahu khaliqukum wa raziqukum. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, kamu kenal Allah, kenal bahwasanya Allah yang menjadikan kamu. Taulah kalau Allah yang menjadikan kita kan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun wa razikukum, dan tahu kita bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kamu. Kalau Allah nak beri rezeki, ada jelah jalannya, tidak bisa dihindar. Malam tadi saya pergi ke mitra acara, rencana awal mau sembahyang maghrib di Pematang Buluh.
Cuman karena agak terdesak paginya, terlambat, jam 5:30 paginya, lebih hampir jam 6. Saya ingin sembahyang maghrib mengejar di pom bensin. Tapi entah kenapa sampai di Serdang berubah pikiran. Pada masjid di dalam, banyak masjid yang di luar dilewati, tidak singgah dah jadi, malah masuk ke masjid yang di dalam. Sebelum Jerambah ada sebelah kanan masuk ke dalam. Masuk saya ke dalam, sembahyang maghrib di situ. Sekalinya yang depan masjid itu kenduri ba'dal maghrib. Ditahannya saya tidak mau. Karena kalau saya bertahan, ikut tahlilan, makan, isya, tak terkejar saya. Minta maaf saja uzur. Tapi kesian orang tua tu memohon sangat. Kalau Ustaz tidak bisa ikut tahlilan, makan jadilah. Jangan, enggak, pokoknya makan jadilah. Kataku minum aja. Minum jadilah. Pergilah kok. Tidak bisa. Harus makan juga. Nah, saya baca tahlil pendek, doa, makan, lauknya mantap pula tuh. Ayam kampung dengan daging yang masak hirang tuh. Memang rezeki anak soleh itu tak kemana memang. Aku sedanglah menolak dah. Tak bisa, harus makan. Padahal saya tidak ada rencana singgah di situ. Asalnya saya tidak singgah di Pematang Buluh. Tapi kenapa maka pingin tiba-tiba langsung ambil mobil saya tuh, masuk ke dalam. Saya pikir hati, ini Allah punya cara sendiri. Nak menyampaikan rezeki saya yang sudah Allah tetapkan ada di situ. Bagaimanapun rencana mau ke sana ke sini tetap gagal karena Allah berkehendak lain. Rupanya setiap hidup sudah diatur Allah. Taulah, tahu. Rezeki Allah yang jamin. Yang jadikan kita Allah tahu. Cuman kata Ibrahim bin Adham, sayangnya walam tu'addu haqqahu, tidak menunaikan kamu akan haknya Allah. Bi'allam ta'buduhu kama amarakum, dengan bahwa tidak menyembah oleh kamu akan Allah seperti barang yang sudah Allah perintah kepada kamu. Itulah alasannya maka doa tidak dikabul. Makanya doa yang lakas dikabul itu adalah doa fi jaufil lail, doa pada pertengahan malam. Nah, itu yang lakas dikabul. Doa pertengahan malam itu lakas dikabul. Yang kedua, doa setelah sembahyang fardu. Jadi kalau sembahyang fardu itu doa lakas dikabul. Tapi kalau sembahyang fardu tidak berdoa, nah, ini tak bisa. Jadi sembahyang dulu. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami ya Allah menyembah, baru kepadamu kami minta tolong. Jadi nyembah Allah dulu, baru minta tolong. Beribadah dulu, baru minta tolong. Ini minta tolong, beribadah tidak. Macam mana kata Ibrahim bin Adham, doamu mau dikabul Allah. Yang kedua, penyebabnya hati mati sehingga doa tidak dikabul Allah. Wasani annakum qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Yang kedua, membaca oleh kamu akan Al-Quran. Kitabullah kau baca, tapi walam ta'malu bihi, dan tidak beramal oleh kamu bihi dengan Al-Quran. Kau membaca cuman, tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Perintah yang ada dalam Al-Quran tersebut dalam kitab Nasaihul Ibad tarji'u ila khaslatain. Semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama apa? At-ta'zim lillah. Tujuan kita menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, tujuannya mengagungkan Allah, tidak yang lain. Maka kalau kita beribadah, itu niatnya mengagungkan Allah, bukan niat minta dikagumi orang, merasa hebat. Tidak, memang kita mengagungkan Allah.
Yang kedua, perintah Al-Quran itu wasyafaqatu li khalqihi, dan hidup berkasih sayang kepada sesama makhluknya Allah. Macam mana kau doa nak dikabul? Kau tidak punya sifat kasih sayang dengan sesama makhluk Allah, tidak mengagungkan Allah, cuma membaca Al-Quran saja, tapi tidak mengagungkan Allah, tidak bersayang-sayangan kepada sesama makhluk Allah. Tertolak doa, hati mati. Wasalisu, dan yang ketiga yang membuat hati kamu mati, idda'aitum adawata iblisa, tapi wawalaitumuhu, mengaku engkau akan musuh iblis. Inna syaitan lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Tapi wawalaitumuhu, dan mengasihi oleh kamu akan itu iblis. Aitaba'tumuhu fi awamirihi, iblis itu menyuruh kita nih diusahakannya jangan sujud kepada Allah, karena iblis itu dilaknat karena salahnya tidak mau sujud. Maka iblis kalau melihat hamba Allah sujud, marah dia, marah, dengki, karena dia tidak bisa sujud. Jadi melihat orang sujud itu marah dia marah. Karena amal yang paling disukai Allah ketika melihat hambanya sujud. Maka iblis marah melihat kita hamba Allah sujud, itu marah dia. Penyebabnya dia tidak mau sujud, Bang. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, tanahnya dari surga, bukan tanah sembarangan. Allah menciptakan Nabi Adam itu tanah dari surga. Setelah selesai diciptakan, Allah suruh sujud para malaikat dan iblis. Waktu itu iblis itu namanya Azazil sebelum dilaknat. Azazil ini pernah jadi guru malaikat, muridnya malaikat. Coba dapat dibayangkan macam mana hebatnya Azazil ini, murid saja malaikat. Kita ini sehebat apapun, guru-guru kita sealim apapun, sewara apapun, dia punya murid malaikat. Kalau iblis nih waktu belum dilaknat muridnya malaikat, apalagi ditungkal nih dia bisa murid malaikat. Kalau punya murid buntat banyak, ya dibangunkan salat subuh, bangunlah, dikira sembahyang, palingnya pindah tempat, dihiga lemari dia bersingit. Ada kadang-kadang santri yang begitu, tahan bersingit dia, sembahyang kaidah. Suruh belajar, bilangnya bira, itu payah tuh. Suruh membaca kitab, nak kencing, ya. Suruh mengaji, menguap. Ada orang rumah ngajari seseorang ngaji Al-Quran 5 menit cuma 14 kali menguap. Tahan ya hitung gurunya 14 kali. Dan harapan kita ini punya murid malaikat. Kurang apa iblis? Tapi karena tidak mau sujud, dilaknat oleh Allah. Malaikat karena mau sujud, diangkat Allah derajatnya. Makanya kalau hamba selalu sujud kepada Allah, Allah angkat derajat kita hamba. Karena Allah paling suka melihat orang sujud, karena ketika sujud adalah ketika merendahkan diri, menghambakan diri kepada Allah. Cuman kau tidak mau, kata Ibrahim bin Adham, kau tidak mau. Kau masih mengikuti jalannya iblis, masih mengasihi, mengikuti suruhannya. Jadi kita ini, kata Imam Al-Ghazali, penghalang kita menjadi orang baik itu empat. Tapi yang paling pertama itu katanya yang membuat kita gagal jadi orang baik itu yang pertama bukan iblis, dunia. Yang kedua baru iblis. Makanya
ketika bulan suci Ramadan itu kan iblis dibelenggu. Kalau bahasa kita dipasung, diikat, tidak bisa lagi dia beraktivitas ya. Tidak bisa lagi beraktivitas dia. Tapi kenapa orang banyak tidak puasa? Kenapa? Karena masih ada kesenangan dunia. Karena sibuk mengejar dunia. Ini kalau puasa saya tidak dapat kerja. Akhirnya kerjalah dia. Bulan Ramadan, kenapa maka masih banyak orang buka warung? Padahal bukan tempat liwat orang musafir. Yang datang orang dari darat. Orang dari darat itu bukan musafir. Itu belelah, itu dekat. Yang musafir itu 2 marhalah. Perjalanan 90 km, lebih 4 meter, itu musafir. Kalau ke sini ke Peret Api-Api, itu bukan musafir, jalan-jalan. Itu tidak termasuk. Lah dibuatkan warung di pinggir sungai, di pelabuhan dibikinkan warung. Itu bukan musafir. Kenapa masih ada? Syaitan kan dibelenggu dunia. Karena ingin dapat dunia yang banyak. Nah akhirnya karena warung tidak ada yang buka, cuman dia, maka agak mahal tuh. Kalau biasa teh manis 6.000, 10.000 tuh. Karena saingan tidak ada. Dimahalkannya. Berdinding kain depannya. Berdinding kain kayak orang kematian. Kami lagi kecil, ada orang yang besar dari kami, kau tinggal di sampan saja ya katanya. Kami tidak mengunjungi orang mati. Kami kan di kampung kalau orang meninggal itu kan bertutup kain behelai. Jadi warung itu bertutup juga. Kami kira tadi betul lah bagi orang mati. Dah tahu kawan tambah sigar balik keluar dari situ. Kenapa? Warung rupanya. Warung. Kenapa itu ada? Padahal syaitan dibelenggu karena ada keinginan ingin banyak mendapatkan keuntungan dunia. Yang ketiga, penghalangnya syahwat. Karena kita ini punya nafsu. Dikasih Allah nafsu. Kalau malaikat tidak ada dikasih nafsu. Jadi tidak banyak penghalang beribadah. Kita ini kan ada nafsu, ada keinginan. Keinginan itu, keinginan ini. Kadang keinginan kita itu dilarang dalam agama. Menahan nafsu berat. Yang keempat, yang membuat kita ini tidak jadi orang baik, gagal akibat pergaulan. Makanya orang sebab pergaulan bisa baik, sebab pergaulan bisa rusak. Kayak ikan mati itu tergantung pergaulan. Kalau ikan mati itu bergaul dengan asam garam, direndam, nanti besok dijemur, agak seminggu kering, jadi ikan asin, enak rasanya. Ikan sapat, ikan gambung asin tuh enak tuh. Apalagi dia ada saingan lauknya cuman itu, enak lah. Tapi kalau bersaing undang gelah bercanjang, jadi enak lagi. Tapi itu aja lah saingan enak. Tapi kalau ikan mati tersalah gaul, tidak bakal dimakan orang. Ikan dah mati, dibersihkan, masukkan ke minyak tanah, kasih bensin dikit, tidak dimakan orang. Rusak, ikan rusak. Kenapa? Salah gaul. Orang yang tidak baik jadi baik kalau pergaulannya bagus nih kita bergaul di pengajian nih. Banyak sedikitnya kita bertambah baik. Telur, kita tahu telur. Telur itu anyir rasanya, anyir. Siapa yang bilang telur tidak anyir? Anyir rasanya. Tapi karena dia bergaul dengan gula, bergaul dengan tepung, bergaul dengan mentega, dikujak sampai setengah jam, hancur gula pasirnya, masukkan ke oven, lain open, masukkan ke situ, dibakar jadi kue bolu. Padahal kan asalnya telur tadi, tapi rasanya enak, tidak ada anyir. Kenapa hilang anyirnya telur? Karena dia bergaul dengan gula, dengan mentega, dengan susu, dengan tepung.
masak jadi bahulu. Kenapa aku tahu? Aku pernah bikin bahulu tuh dengan orang rumah berjualan untuk bulan puasa atau juga bikin bahulu tuh kami susah nian bang kemarin. Sekarang ini tidak juga sugih, cuman tidak lagi susah nian begitu. Jadi kami jualan bikin bahulu tuh bakujak aku itu kalau salah kujak, kalau kada hancur gula pasirnya bantot. Jadi aku lihai bikin kue bahulu tuh sampai 4 bikin sehari, tidak masalah. Tapi masak sebagian bantot lah juga. Tapi tak masalah lah, tapi kan bisa dimakan, enak rasanya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan yang baik. Tapi kalau telur salah gaul, tidak bisa. Pecahkan telur, masuk mangkok. Tumpahi tadi minyak bensin dengan minyak kapak, jadi ada 2 macam. Baru dimasak. Jangankan kita, kucingnya mikir makan. Apalagi kita. Rasanya itu kada beres. Jadi kita ini bisa hina, bisa mulia akibat pergaulan. Itu ikan hidup namanya. Nah, cuman kadang salah bergaul, kita gagal jadi orang baik. Tapi iblis katanya yang kedua. Jadi mudah-mudahan kita tidak terikut ajakan iblis. Warabi'u, dan yang keempat yang membuat hati kamu mati, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum asarahu. Kamu mengaku cinta rasul. Cinta rasul. Bajunya aja bermerek cinta rasul. Betul lah sudah. Tapi wa taraktum asarahu, dan kamu tinggalkan akan asarnya, akan amalnya Rasul, tidak ikut amalnya Rasul. Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin, senang dengan orang fakir dan orang miskin. Tapi kita selalu membentak keluarga yang miskin, tidak mengabaikan keluarga yang miskin. Berarti kita tidak mengamalkan amalannya Rasul. Rasul itu kalau dia dihina, orang buat salah, Rasul langsung maafkan. Nabi langsung maafkan. Tapi kita berdendam. Makanya doa itu payah dikabul. Wa sunnatahu, dan sunnahnya Rasul engkau tinggalkan, kata Ibrahim bin Adham. Falam taqtadu bihi, kau tidak ikut dengan sunnah Nabi. Mestinya kita ikutilah sunnah Nabi. Apa sunnah-sunnah Nabi kita ikuti. Perjalanan hidup Nabi yang baik kita ikuti, karena Nabi itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Nabi itu ittihadul qaul wal fi'li. Nabi itu bersatu cakap dengan perbuatan. Cakap Nabi itu sama dengan perbuatan. Itu baru asli uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Macam sorban saya nih, misal yang saya pakai ini kan luar dengan dalam sama. Yang dalam sama, yang luar sama. Ini tanda asli nih. Kalau dalamnya bagus, luarnya bagus, dalamnya kabus, itu palsu. Tapi kalau luar dalam sama, itu asli. Jadi sorban saya ini asli birian orang. Habib yang biri sorbannya kan sama luar dalam. Itu asli. Nabi itu luar dalam sama. Cakap dengan perbuatan Nabi itu sama. Nabi itu sama. Maka itu Nabi itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kalau mau'izatun hasanah banyak. Pagi ini mau'izatun hasanah, tapi bisa tidak orangnya dijadikan uswatun hasanah? Ini yang masih dipertanyakan. Kalau Nabi uswatun hasanah, ikutan contoh tauladan yang baik. Yang kelima penyebabnya, idda'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Kata Ibrahim bin Adham, kamu mengaku cinta surga, mengakulah cinta surga, tapi walam ta'malu laha, dan kau tidak mau mengamalkan akan amalan surga. Tidak mau mengamalkan surga macam mana?
lam ta'malul amalal musila ilaiha. Kau tidak mau mengamalkan akan amalan yang bisa menyampaikan kepada surga. Apa amalan yang bisa menyampaikan kepada surga? Kerjakan segala yang dipardukan Allah. Yang kedua, mengasihi para aulia Allah, para orang yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, hidup harus merendah diri. Tidak boleh kita merasa hebat tidak boleh, walaupun kita hebat, apalagi asli memang kita tidak hebat, tidak boleh kita merasa hebat. Amalan surga tuh, amalan surga. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas kerjasama orang lain. Gulai nangka tuh, kenapa hebat? Karena ada kerjasama bumbu. Kalau bumbu tidak ada, mana enak gulai nangka. Maka nangka walaupun hebat, dia tidak boleh merasa hebat. Nanti kalau nangka itu merasa hebat, maka dia nanti ya tersinggung bumbu, bahaya. Kata bumbu, hai nangka, kau kalau merasa hebat, aku sungguh tersinggung. Jangan bumbu tersinggung, garam jadilah tersinggung. Kata garam, kalau kau merasa hebat dewe, hai nangka, saya garam sungguh tersinggung. Maka mulai detik ini, saat ini saya garam menyatakan saya keluar dari persatuan gulai nangka. Macam mana rasa gulai nangka kalau garam keluar dari persatuan gulai nangka? Tidak bisa. Jadi kita nih katanya walaupun tidak hebat, tapi merasa tidak hebat, bagus sudah. Daripada hebat tapi merasa hebat, bagus itu. Allah punya cara sendiri mengangkat orang yang tidak hebat kalau dia merasa tidak hebat. Tapi Allah punya cara sendiri menurunkan derajat orang hebat karena dia merasa hebat. Maka ada kisah kawan saya di Tembilahan berkisah. Ini menyentuhkan kita ini tidak boleh merasa hebat walaupun hebat. Karena kalau orang hebat merasa hebat, justru bagus orang yang tidak hebat tapi dia merasa tidak hebat. Itu ngambil hadis man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Tandingan baulah kue, bikin kue, masing-masing desa ngutus kirim kue. Ada satu desa bikin bahulu kek, telurnya saja 40 biji hintalunya, mentiganya banyak pokoknya. Bulu kek bang, Tun Aceh Hanem tak ada bulu kek, nang harga 60.000 tuh. Itu rasa hintalo tuh, saking banyaknya telur. Memang bagus potongannya, rasanya nyaman. Cuman parut mual. Kalau orang nang biasa itu biasalah dia. Kenapa? Karena hendak dapat nomor 1 dalam tandingan. Yang satu desa bikin kue sarang samut, banyak Tun Aceh Hanem sarang samut. Kenapa? Supaya dapat nilai baik. Kue ada lubang-lubang dalamnya. Yang satu desa tak mau ikut. Kata kepala desa, ngapa kau tak ikut? Apa katanya, modal tak punya, orang besar-besar modal. Awak bikin apa? Kata kepala desa, janganlah, tak bagus kita tak ikut. Nanti kata orang tidak ikut, apa nama itu, tidak ikut bertertipasi begitu. Bertertipasi. Artinya tidak ikutan lah begitu. Kata orang kampung, apa yang kita buat? Dahlah katanya, aku ada pisang masak di rumah, itu aja kita tumbuk, taruh tepung, peraskan kelapa, kasih gula, diaduk, ambil daun pisang, dibungkus jadi pais. Oh, kata yang siko, ada harapan dapat nomor. Iyalah, kata kepala desa, kita bukan mau dapat nomor, yang penting kan kita bertertipasi. Ikut meramaikan acara orang. Sekalinya hari ditentukan, yang punya bahulu kek dia datang dengan merasa hebat. Kenapa dia merasa hebat? Karena dia memang kuenya hebat. Yang punya bahulu kek ini datang bangga dia. Kitalah dapat nomor 1 karena kita yang hebat. Kenapa dia merasa hebat? Memang hebat kuenya, bahulu kek kuenya. Paslah dia merasa hebat, memang hebat. Yang kue sarang samut datang dengan bangga,
kitalah dapat nomor 1. Kenapa? Karena kuihnya aneh, berlubang-lubang dalam kuih. Kenapa dia merasa hebat? Memang hebat macam mana? Kuihnya itu hebat, bisa ada lubang-lubang begitu. Yang Pais datang dengan merendah diri, dia ada harapan, kata ya Pais, dia ada harapan. Datangnya pendudian ulang dah. Orang sudah kumpul semuanya. Bohulukek datang dah. Serang Samud datang. Yang Pais belum. Karena ngantarnya betulak-tulaan. Karena betulak-tulaan ngantar, kata Inur kau jemah ngantar, kata Imah Inur yang ngantar. Terpaksa bini Haji Adul mantar. Itu pun habis mengantar langsung pergi. Kata orang, siapa punya Pais? Sekok dan yang angkat tangan. Kenapa? Malu. Yang Pais datang merasa rendah. Merasa rendah dia. Kenapa? Memang dia rendah macam mana? Yang bawa Pais dia tidak merasa hebat. Dia tidak menduga akan dapat nomor. Kenapa? Memang dia ada harapan dapat nomor. Pais. Musuh bulu kek cendol lah. Jadi dia yang Pais datang merasa tidak hebat karena memang kuihnya tidak hebat. Yang Bohulu kek datang merasa hebat kan memang kuihnya hebat. Tapi Allah punya cara sendiri. Sekali sudah mau dinilai, kumpul di lapangan, dipukul angin ribut. Bertaburlah pasir dengan debu ke atas, nutup kuih yang ada di depan juri tadi. Sehingga juri mau menilai Bohulu kek penuh dengan pasir, 0 nilainya. Cari Bohulu Serang Samud, kada berlubang lagi, tertampal pasir. Cari Pais, selamat Pais. Terpaksa juri menetapkan Pais dapat nomor 1. Makanya sehebat apapun kita, kalau merasa hebat, bagus orang yang tidak hebat tapi dia merasa tidak hebat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah selalu merasa rendah diri, karena itu bagian daripada amalan surga. Dan yang keenam, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.